Kisah tentang seorang anak nakal bernama Aldi. Aldi adalah anak lelaki berusia 12 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Aldi dikenal oleh semua orang sebagai anak yang sulit diatur. Setiap hari, ia selalu membuat ulah, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Di rumah, Aldi sering membantah orang tuanya. Ibunya, Bu Rini, sering meminta Aldi untuk membantu menyapu halaman atau mencuci piring, tetapi ia selalu menolak. Sebaliknya, ia lebih suka bermain layangan sepanjang hari. Di sekolah, Aldi juga menjadi momok bagi guru-gurunya. Ia sering datang terlambat, membuat kegaduhan di kelas, dan bahkan mencoret-coret meja sekolah dengan cat semprot. Di lingkungannya, Aldi terkenal suka mengganggu. Ia sering mencuri mangga dari pohon tetangga, melempar batu ke kandang ayam Pak Surya, dan menakut-nakuti anak-anak kecil dengan cerita seram. Meski banyak orang yang menegurnya, Aldi tetap tidak peduli. Suatu hari, Aldi bersama teman-temannya, Dimas dan Andi, merencanakan sesuatu yang lebih nekat. Mereka ingin mencuri ayam dari kandang Pak Surya untuk dijual di pasar. Aldi, yang biasanya menjadi pemimpin, memulai aksinya di malam hari. Dengan sangat hati-hati, mereka menyelinap ke kandang ayam dan berhasil mengambil 2 ekor ayam. Namun, aksi mereka tidak berjalan mulus. Ketika mereka mencoba kabur, Pak Surya memergoki mereka. Aldi dan teman-temannya lari tunggang langgang, meninggalkan ayam-ayam itu di belakang. Keesokan harinya, seluruh desa mengetahui perbuatan mereka. Orang tua Aldi dipanggil ke rumah Pak Surya, dan Aldi dipaksa meminta maaf di depan semua warga. Meski Aldi meminta maaf, Pak Surya memberi syarat. Aldi harus bekerja membantu membersihkan kandang ayam selama sebulan penuh. Aldi tidak punya pilihan selain menurut. Awalnya, Aldi menjalani hukuman itu dengan rasa kesal. Ia merasa dipermalukan di depan banyak orang. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika membantu Pak Surya, Aldi melihat betapa sulitnya memelihara ayam. Ia harus bangun pagi-pagi untuk memberi makan, membersihkan kandang yang kotor, dan memastikan ayam-ayam itu sehat. Selama bekerja, Aldi juga sering diajak berbicara oleh Pak Surya. Pak Surya tidak marah lagi, melainkan memberinya nasihat. Aldi, hidup ini seperti memelihara ayam. Kalau kita tidak merawatnya dengan baik, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Apapun yang kita lakukan, pasti ada akibatnya. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Aldi. Ia mulai merenungkan semua perbuatannya selama ini. Ia ingat bagaimana ia sering menyusahkan orang tuanya, mengganggu teman-temannya, dan membuat keributan di desa. Setelah hukuman selesai, Aldi mulai berubah. Ia meminta maaf kepada orang tuanya dan berjanji untuk menjadi anak yang lebih baik. Ia mulai membantu pekerjaan rumah, seperti mencuci piring dan membersihkan halaman. Di sekolah, Aldi juga menunjukkan perubahan. Ia menjadi lebih rajin belajar dan berhenti mengganggu teman-temannya. Yang paling mengejutkan adalah perubahan Aldi di lingkungan desa. Ia mulai aktif membantu tetangganya, seperti membantu Bu Siti mengangkat air dari sumur atau membantu Pak Surya memelihara ayam. Warga desa yang tadinya tidak suka padanya mulai menerima Aldi dengan tangan terbuka. Beberapa tahun kemudian, Aldi tumbuh menjadi seorang remaja yang disegani. Ia bahkan menjadi ketua Karang Taruna di desanya. Aldi menggunakan pengalamannya sebagai pelajaran untuk anak-anak lainnya. Ia sering bercerita tentang kesalahannya di masa lalu dan bagaimana ia belajar dari semua itu. Kini, Aldi adalah kebanggaan desanya. Meski dulu ia dikenal sebagai anak nakal, ia berhasil membuktikan bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik jika memiliki tekad yang kuat. Pesan moral, kisah Aldi, mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari hidup, tetapi bagaimana kita belajar dan berubah dari kesalahan tersebut adalah yang paling penting. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang lebih baik. Jangan lupa klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan konten terbaru dari aku.